Saudara-saudara, doa adalah salah satu dari media hamba kepada Allah, meminta segala kebutuhan dan segala harapan. Ada doa yang langsung diterima, namun ada doa yang tidak langsung bisa diterima dan dirasakan. Namun kita tidak boleh putus asa, tidak boleh bersuudzon, bahkan kita harus berhusnudzon kepada Allah bahwa semua doa itu mesti diterima Allah. Karena ayatnya jelas, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku berdoa kepadaku, maka saya dekat. Artinya dekat itu bahwa Allah memberikan jaminan doa, bahwa Allah akan mengabulkan doa, tapi hanya masalah waktu kapan pengkabulan itu akan diberikan, kapan implementasi dari harapan itu akan diberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Banyak orang yang tidak berdoa karena sebuah kebutuhan, hanya dia hatinya ada keinginan karena ada kebutuhan, maka Allah memberikan. Intinya, kita berdoa harus husnudzon kepada Allah bahwa semua yang kita minta akan diberikan. Yang kedua, kita tidak boleh suudzon kepada Allah, karena suudzon itu nanti akan menyebabkan doa itu juga tidak akan diberikan. Karena Allah Ta'ala memberikan sebuah sinyal dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dzanni abdi, saya itu tergantung dari prasangka kaulaku. Kalau hambaku ini tidak punya prasangka baik kepada saya, yaitu yang terjadi. Ada tekstual hadis, karakter doa yang diterima oleh Allah. Salasun la yuraddu da'watuhum, ada 3 orang yang tidak ditolak doanya, artinya diterima Allah. Ini bukan berarti yang lain ditolak, bukan, tapi ini ada keterangan dan kriteria tentang ada 3 orang yang doanya manjur. Pertama, siapa dari 3 orang itu? As-shaimu hatta yuftir, seorang yang puasa sampai dia berbuka. Jadi kalau kita puasa, kita banyak berdoa kepada Allah, karena salah satu dari jaminan puasa adalah diterima doanya. Jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang baik untuk anak istri, untuk keluarga, untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kita doa agar kita diberi kebaikan. Yang kedua adalah, siapa yang kedua itu? Yang kedua adalah al-madlu hatta yantasir, orang-orang yang teraniaya. Apakah dianiaya harga dirinya, atau dianiaya ekonominya, atau dianiaya kedudukannya, karena dia tidak bisa membalas. Tapi kalau dia membalas berdoa kepada Allah, mandi. Maka kita tidak boleh dalam hidup ini menganiaya orang, karena orang yang kita aniaya walaupun mereka tidak bisa membalas karena ketidakkekuatan mereka, maka ini adalah kezaliman besar. Kalau saat itu dia berdoa, kita akan kena batunya. Orang yang dianiaya, orang yang dikuyo-kuyo, orang yang nama baiknya, harga dirinya diinjak-injak, maka dia akan dikuyo-kuyo oleh Allah. Yang ketiga adalah
al-musafir hatta yarji'a. Orang-orang yang bepergian dalam keadaan baik, yang tidak pergi maksiat, sampai dia pulang, maka doanya juga diterima dan dikabulkan. Bahkan orang-orang yang pergi haji, kemudian dia pulang, maka orang-orang banyak meminta doa. Karena meminta doa itu hal yang penting. Meyakini bahwa orang yang pulang dari haji sama dengan pulang dari bepergian juga akan diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ketika orang itu puasa sampai dia berbuka. Yang kedua, orang yang teraniaya sampai dia ditolong, sampai tertolong. Yang ketiga adalah orang-orang yang musafir bepergian sampai dia pulang. Inilah orang-orang yang insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberkahi dan diberi manfaat, umur panjang, kesehatan, dan bertahannya iman dalam dada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.